Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya. Dan kali ini kita lanjutkan lagi membuat video seperti biasanya. Dan ini masih melanjutkan terkait case co-pilot asal Malaysia kemarin yang membawa dadah atau narkoba masuk ke Indonesia ya. Dan akhirnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Nah ini akhirnya menjadi panjang karena banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana sebenarnya keamanan di KLIA. Maksudnya prosedurnya tuh seperti apa, kok bisa barang sebanyak itu lolos dengan mudahnya dan akhirnya ditangkapnya di Indonesia gitu loh. Dan ini seorang co-pilot loh. Maksudnya orang yang penting gitu di sebuah penerbangan itu penting banget dia tuh gitu loh. Dan dia malah make juga gitu karena di tes urin hasilnya positif gitu kan. Nah, akhirnya dari pihak Bandara Soekarno-Hatta itu merilis CCTV-nya teman-teman. Jadi kita simak dulu CCTV-nya ya. Kronologi co-pilot maskapai asing gagal selundupkan 26 kg narkotika. Nah ini diambil dari akun Bea Cukai ya. Petugas mencurigai sebuah koper melalui analisis citra mesin X-ray. Koper diambil oleh warga negara Malaysia berinisial NS yang mengenakan seragam co-pilot. Nah itu kan udah diambil di conveyor ya. Kru penerbangan memiliki jalur khusus dan berarti bebas dari pemeriksaan Bea Cukai. Diarahkan ke pemeriksaan Bea Cukai nih. Nah tuh, saya tahu ini karena saya cukup lama di Soekarno-Hatta teman-teman, hampir 3,5 tahun saya. Memang kalau ketika di X-ray itu ada citra X-ray yang mencurigakan, langsung diperiksa, ditemukan 70.114 butir. Nah tuh, petugas juga menemukan 4 gram sabu di dalam tas milik NS. Petugas turut mengamankan botol kecil berisi urin yang diduga digunakan untuk memalsukan hasil tes urinnya. Tuh, langsung berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Nah, itu teman-teman. Jadi, ini diambil dari akunnya BC Soekarno-Hatta sama Bea Cukai Republik Indonesia ya. Dan ini kita lihat video lanjutannya terkait nih momen Bea Cukai tes kandungan narkotika yang dibawa pilot Malaysia Airlines. Nah, ini untuk ngeceknya nih teman-teman. Kandungannya tuh. Nah, itu ada alatnya ya. Tuh, langsung berubah warna. Tuh, regen warna biru menandakan indikasi positif metafetamin. Tuh. Jadi nggak bisa ngelak lagi ya, barang bukti di dalam koper. Raman spektrometer. Nah, kalau penjelasan dari pihak Malaysianya ini teman-teman ya. Okey, saya akan ambil lead daripada pihak Ketua PDRM. Pengarah AKPS. PDRM see there's a foreplay within my officers. I think semua akan sedia maklum dengan cara saya bekerja. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain dalam mendepani insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Beliau menyeru orang ramai supaya memberi sedikit ruang kepada penguatkuasa menjalankan pemeriksaan keselamatan dengan lebih teliti di semua pintu masuk negara. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini juga akan ditambah baik. Suspek telah melalui semua proses saringan sebelum beliau menaiki pesawat dan berlepas ke Indonesia pada 28 hari bulan tersebutlah. Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Menurut Muhammad Syuhaili, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden tersebut dan satu mesyuarat yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan MOT Datuk Seri Jana Santira Muniayan bersama AKPS, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Malaysia Aviation Group MAG diadakan hari ini untuk meneliti usaha penambahbaikan prosedur sedia ada di lapangan terbang. Pada 31 Julai lepas, media melaporkan seorang juruterbang warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah termasuk 25 kg ekstasi. Suspek berusia 39 tahun itu ditahan sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta pada 29 Julai selepas menerbangkan pesawat penumpang antarabangsa dari Kuala Lumpur dengan dadah berkenaan didakwa ditemukan disembunyikan di dalam bagasinya.
Muhammad Syuaili berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai. Mengulas dakwaan wujud kelemahan dalam saringan terhadap kru penerbangan, Muhammad Syuaili menegaskan juruterbang dan kru kabin tetap melalui proses pemeriksaan yang sama seperti penumpang lain. Nah, saya menggaris bawahi yang katanya tidak ada yang mencurigakan. Nah, kalau memang tidak ada yang mencurigakan, tunjukkan juga dong CCTV seperti yang ditunjukkan di Bandara Soekarno-Hatta ini, dari Bea Cukai Soekarno-Hatta ya. Tunjukkan juga dong yang dari Malaysia. Mana? Sampai sekarang belum ada gitu loh. Tunjukkan pas proses pemeriksaannya seperti apa. Karena ini kemungkinannya dua ya. Memang sudah kerjasama nih sama petugas-petugas sana, atau yang membaca X-ray-nya, nah itu kurang kompeten, nggak ngerti tuh. Citra X-ray yang mencurigakan seperti apa, yang nggak mencurigakan seperti apa. Nah itu kemungkinannya itu. Nah ini kita simak lagi teman-teman. Untuk ada salah satu yang membuat videonya juga nih ya. Kita simak teman-teman. Inilah berikutan kes pilot Malaysia yang ditahan kerana seluduk bahan terlarang dekat Indonesia. AKPS dakwa bahawa bagasi ataupun beg yang ada bahan terlarang tu tak dapat dikesan di KLIA. Berkemungkinan bahawa mungkin benda tu dipas pada tempat lain ataupun ada orang yang kirim pada pilot kita dekat belah-belah lapangan terbang Indonesia ataupun dekat mana-mana saja kawasan yang selain daripada KLIA. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa cadangan boleh tinggalkan komen. Pada saya begitu. Jadi kita tunggu apa yang akan disampaikan oleh pihak berkuasa tempatan kelak. Terima kasih kerana menonton. Enggak, saya nggak setuju. Masa dititipin dari tempat lain? Orang kalau pilot itu, setahu saya ya, selama saya tugas di bandara, namanya pilot itu udah kalau dia mau masuk pesawat ya udah langsung masuk ke jalurnya bareng-bareng lah ibaratnya gitu kan. Terus semua bag udah dibawa, langsung dia ke arah pesawat gitu loh, masuk ke pesawat gitu kan. Dan ketika udah di pesawat kan nggak ada transit. Malaysia Indonesia nggak ada transit, langsung dia mau berhenti di tengah udara. di tengah perjalanan berhenti di gunung, ada yang nitip dari gunung gitu atau gimana? Ini kita baca komen-komennya coba ya. Pilot itu memang tahu barang terlarang, memang dia tak akan bawa, mungkin dia difitnah. Semoga Allah selamatkan dia. Astagfirullah, masih menganggap difitnah. Gak masuk akal nih orang ya. Penguat kuasa Indonesia dah rilis CCTV pemeriksaan KLIA. Bila nak rilis CCTV inilah bukti sebenar bagaimana kinerja SOP staf KLIA. Nah ini bener nih komennya nih, bagus nih. Pesawat Malaysia dia boleh berhenti di atas laut, atas gunung atau atas pohon kalau ada orang mau kirim barang. Dia sudah mengakui kalau dia memang dibayar Rp50.000 Malaysia, so pasti dia memang pelakunya. Sekarang yang perlu dipublikasikan dari mana dia dapat itu barang dan siapa pelaku utama di belakang dia. Nah itu bener tuh komennya tuh. Mana rekaman CCTV Kat Airport KLIA dah mengaku dapat upah Rp50 Malaysia, bukan first dia buat kerja ini. Tuh pintar-pintar juga nih yang komen tuh. Hukuman narkoba di Indonesia mahal, bisa vonis mati. Oke. So sekarang menuduh orang lain, kalau memang bukan salah keamanan di KLIA kasihlah CCTV. Ini munculkan CCTV saja tak bisa. Contoh Indonesia langsung keluarkan bukti CCTV. Dan memang keamanan lemah mengaku saja atau dah ada permainan sebenarnya. Nah itulah. Tak kisah dimanapun bag itu dia ambil, janjinya pilot tuh bakal dihukum gantung sampai. Oke. Maksudnya pesawatnya mampir di planet lain gitu. Apa yang awak cakap nih, kalau naik kereta mungkinlah dadah tuh naik kat jalan. Ini pilot bukan bawa kereta ke Indonesia. Pihak penguat kuasa KLIA janganlah cuci tangan buat macam tak tahu. Mungkin bagasi yang tertukar seperti alah ya Allah, kok bisa itu? Bagasi itu terkunci hanya punya J yang boleh buka. Oke, kalau tertukar dah tentu beliau tak boleh buka. Apalagi beliau, nah iya nggak bisa buka kalau tertukar. Dia pilot tapi positif dadah, sengaja pula bawa air kencing orang yang tak kesan dadah. Maknanya dia iya bawa dia yang air kencing yang nggak ada dadahnya. Itu bukan yang pertama kali tapi udah ketiga kalinya tuh. Pinter-pinter juga nih yang komen nih. So macam mana kencing dia ada dadah tuh. Mungkin juga barang dah dia hisap sabu. Oke. Mungkin dia juga barang dah ada duluan dalam pesawat. Ini ceritanya waktu pertengahan antara Malaysia dan Indonesia, waktu itu ada mak lampir yang nunggu di atas di sana, dia mau titip barang.
Kemungkinan bag itu telah ditukar lapangan terbang Indonesia karena pilot itu cuma saya nampak dalam video yang ya Allah, itu bukan ditukar. Greget saya bikin komen orang-orang begitu. Itu dia tadi ke conveyor ngambil barang dia memang. Gimana sih? Orang dia bisa buka bagnya kok. Buka aja CCTV KLIA biar jelas, nggak nuduh sana sini, kocak tuh. Mungkin ada orang lain yang kirim tapi memang dia nak bawa, yang kenyataan dia mengaku bukan pertama kali bawa barang macam tuh. Macam CCTV dekat KLIA petunjuklah siapa yang bawa balik pesawat tuh. Pertanyaan aneh nih malah nih, komen aneh nih. Pesawat pula kau pikirkan, nyawa penumpang yang dalam pesawat tuh kau lupakan. Ya Allah, iyalah. Bawa pesawat dalam keadaan make loh. Tuh teman-teman ya, komen-komennya ya. Komennya campur ya, ada yang masih membela, tapi ya ada juga yang cerdas juga ya. Tapi yang membela ya beberapa aja lah tadilah. Dibilang difitnah lah. Maksudnya bagasi itu dimasukkan dalam bandara, ya Allah apa ini. Nah ini terus ada lagi berita yang dari kepolisian Malaysia teman-teman. Jadi kepolisian Malaysia mengaku penasaran dengan metode Polri ungkap kasus pilot bawa narkoba. Nah ini mempertanyakan benar atau kesannya kayak menuduh atau gimana ini. Kita baca berita lengkapnya ya. Kepolisian di Raja Malaysia mengaku penasaran dan tertarik dengan cara Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika oleh seorang pilot asal Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Rasa penasaran ini diungkapkan oleh Direktur Departemen Investigasi Kriminal Narkotika Bukit Aman Datuk Hussein Omar Khan saat menggelar konferensi pers pada Selasa. Dilansir dari Sinar, Omar Khan menyatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari metode yang digunakan oleh Polri mendeteksi aktivitas penyelundupan tersebut. Terkait hal ini, Hussein mengungkapkan ketertarikannya dengan cara Polri bekerja mengatasi kasus ini. Kami masih mendapatkan informasi tentang bagaimana mereka berhasil mendeteksi aktivitas tersebut. Di dalam konferensi pers yang digelar di markas kontingen kepolisian Selangor tersebut, Omar Khan juga mengungkapkan rasa penasarannya akan metode apa yang dipakai Polri untuk mengungkit kinerja sindikat narkoba tersebut. Apakah mereka Polri menggunakan sistem penyaringan, pemeriksaan fisik, kombinasi keduanya atau hasil intelijen yang berujung pada pemeriksaan acak? Kami saat ini sedang memeriksa semua itu, terang Omar Khan. Meski penasaran dengan metode yang dilakukan Polri, Omar Khan mengakui bahwa fokus utama pihaknya tetap pada pengusutan tuntas kasus ini bersama dengan otoritas berwenang di Indonesia. Jadi ini saya luruskan ya, untuk polisinya ini kayaknya kurang menyimak beritanya ya. Jadi ini bukan dari Polri gitu loh, ini Bea Cukai. Jadi dari Bea Cukai hasil X-ray tadi karena mencurigakan, terus diperiksa lebih mendalam gitu loh. Nah ketika diperiksa mendalam, barulah ditemukan dadah itu, narkotika itu gitu. Nah setelah ditemukan itu, baru dilaporkan ke Bareskrim gitu teman-teman. Jadi kalau mau tanya ke Bea Cukainya gitu, tapi udah dijelaskan ya lewat X-ray-nya. Karena memang kalau di Indonesia, masuk ke Indonesia, semuanya lewat X-ray gitu loh. Semuanya lewat X-ray. Itu gimana sih ini? Kita simak komennya ya. Coba kita lihat baca komennya deh. Hedatuk, saya lagi penasaran dengan pihak custom dan PDRM. Macam mana benda macam ini boleh lolos sampai ke Indonesia? Tuh, yang komen ya. Ini narasinya seperti mencurigai kepolisian Indonesia nggak ya? Tuh. Polis ini tak berani tunjuk rekaman di CCTV kat KLIA, takut nama baik negara rusak karena satu pilot yang positif dadah. Nah itulah komen-komennya. Oke teman-teman semuanya, itu tadi videonya ya. Dan menurut teman-teman semuanya, kira-kira siapa di sini pihak yang bersalah? Kalau menurut saya, selama pihak KLIA tidak berani menunjukkan CCTV-nya dari mulai pemeriksaan sampai barang itu masuk pesawat, tentunya kesalahan mengarah ke mereka ya. Karena setahu saya, selama saya tugas di bandara, namanya kru pesawat, baik itu dari pramugara maupun pilot, co-pilot, itu punya jalur khusus teman-teman. Nggak sama dengan jalur penumpang. Dan untuk pesawat rute Malaysia Jakarta itu nggak ada transit gitu loh, langsung gitu. Jadi nitipnya tuh di mana? Kalau nggak memang dibawanya langsung pas awal sebelum naik pesawat gitu loh. Dan dia tuh udah mengakui kalau itu dia tuh kurir gitu, udah 3 kali membawa narkoba, 2 ke Indonesia, 1 ke Sabah, dan yang ketiganya kan ketangkep ini gitu. Dan dia diupah juga, ngaku diupah, dia juga terbukti urinnya mengandung sabu gitu kan, positif. Jadi mau apa lagi yang dibantah gitu. Masih ada yang komen membela-bela, astagfirullah. Ya sudahlah, kita ikuti aja perkembangannya seperti apa, proses hukumnya seperti apa, dan tentunya masih kita tunggu rilis CCTV dari pihak KLIA seperti apa teman-teman. Ya udah, segitu aja untuk berita kali ini, informasi kali ini. Nanti kita sambung untuk berita dan informasi menarik lainnya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.